Mengenang Sang Wali Kutub, Abuya Dimyati, orang bilang Mbah Dim Banten atau Abuya Dimyati bin Syaikh Muhammad Amin. Beliau adalah tokoh karismatik dunia kepesantrenan, penganjur ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Pondok Pesantren Cidahu, Pandeglang, Banten. Beliau ulama yang sangat konsen terhadap akhirat, bersahaja, selalu menjauhi keduniawian. Wirangi, hati-hati dalam bicara, konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Ahli sodako, puasa, makan seperlunya, ala kadarnya seperti dicontohkan Kanjeng Nabi, humanis, penuh kasih sesama umat manusia. Kegiatan kesehariannya hanya mulang ngaji, mengajar ilmu, sholat serta menjalankan kesunatan lainnya. Beliau lahir sekitar tahun 1925 anak pasangan dari Haji Amin dan Hajah Rukayah. Sejak kecil Abuya Dimyati sudah menampakkan kecerdasannya dan kesyalihannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya mulai dari pesantren Cadasari, Kadupeseng Pandeglang, ke Pelamunan hingga ke Pleret Cirebon. Semasa hidupnya, Abuya Dimyati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiainya dari para kiai, sehingga tak berlebihan kalau disebut sebagai tipe ulama khas al-khas. Masyarakat Banten menjuluki beliau juga sebagai pakunya daerah Banten, di samping sebagai pakunya negara Indonesia. Di balik kemasyhuran nama Abuya, beliau adalah orang yang sederhana dan tidak neko-neko. Kalau melihat wajah beliau terasa ada perasaan, adem, dan tentram di hati orang yang melihatnya. Abuya Dimyati, begitu panggilan hormat masyarakat kepadanya, terlahir tahun 1925 di Tanah Banten, salah satu bumi terberkahi. Tepatnya di Kabupaten Pandeglang. Abuya Dimyati dikenal sosok ulama yang cukup sempurna dalam menjalankan perintah agama. Beliau bukan saja mengajarkan dalam ilmu syariah tetapi juga menjalankan kehidupan dengan pendekatan tasawuf, tarekat yang dianutnya tarekat Naksabandiyah Qadiriyah. Maka wajar jika dalam perilaku sehari-hari beliau penuh tawadu, istiqomah, zuhud, dan ikhlas. Abuya adalah seorang qurra, dengan lidah yang fasih. Wiridan Al-Quran sudah istiqomah lebih dari 40 tahun. Kalau sholat tarawih di bulan puasa, tidak turun untuk sahur kecuali setelah menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Oleh karenanya, tidak salah jika kemudian kita mengategorikan Abuya sebagai ulama multidimensi. Dibanding dengan ulama kebanyakan, Abuya Dimyati ini menempuh jalan spiritual yang unik. Beliau secara tegas menyeru, "Tarikah aing emah ngaji. Jalan saya adalah ngaji." Sebab, tinggi rendahnya derajat keulamaan seseorang bisa dilihat dari bagaimana ia memberi penghargaan terhadap ilmu. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dipertegas lagi dalam hadis Nabi, Al-ulama waratsatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ngaji sebagai sarana pewarisan ilmu. Melalui ngaji, sunnah dan keteladanan Nabi diajarkan. Melalui ngaji, tradisi para sahabat dan tabi'in diwariskan. Ahmad Munir berpendapat bahwa ilmu adalah suatu keistimewaan yang menjadikan manusia unggul atas makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahannya. Saking pentingnya ngaji dan belajar, satu hal yang sering disampaikan dan diingatkan Mbah Dim adalah, jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain atau karena umur. Pesan ini sering diulang-ulang, seolah-olah Mbah Dim ingin memberikan tekanan khusus, jangan sampai ngaji ditinggal meskipun dunia runtuh 1000 kali. Apalagi demi sekedar hajatan partai. Urusan ngaji ini juga wajib, ain hukumnya bagi putra-putri Mbah Dim untuk mengikutinya. Bahkan, ngaji tidak akan dimulai, fasal-fasal tidak akan dibuka, kecuali semua putra-putrinya hadir di dalam majelis. Itulah sekelumit keteladanan Mbah Dimyati dan putra-putrinya, yang sejalan dengan pesan Al-Quran dalam surat Al-Tahrim ayat 6, Ku anfusakum wa ahlikum naran. Dahaga akan ilmu tiada habis. Satu hal yang mungkin tidak masuk akal bila seorang yang sudah menikah dan punya putra berangkat mondok lagi, bahkan bersama putranya.
Tapi itulah Abuya Dimyati, ketulusannya dalam menimba ilmu agama dan mensyarkannya membawa beliau pada satu tingkat di atas khalayak biasa. Abuya berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa. Di antaranya Abuya Abdul Halim, Abuya Mukri Abdul Chamid, Mama Ahmad Bakri, Mama Sempur, Embah Dalhar Watu Congol, Embah Nawawi Jejeran Jogja, Embah Hozin Bendopare, Embah Baidlowi Lasem, Embah Rukiat Kaliwungu dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Abuya, para kiai sepuh tersebut adalah memiliki kriteria kehilafahan atau mursyid sempurna. Setelah Abuya berguru, tak lama kemudian para kiai sepuh wafat. Kata Abuya, para kiai sepuh tersebut adalah memiliki kriteria ketika mondok di Watu Congol. Abuya sudah diminta untuk mengajar oleh Embah Dalhar. Embah Dalhar memberi kabar kepada santri-santri besok akan datang kitab banyak. Dan hal ini terbukti mulai saat masih mondok di Watu Congol sampai di tempat beliau mondok lainnya, hingga sampai Abuya menetap, beliau banyak mengajar dan mengorek kitab-kitab. Di Pondok Bendo, Pare, Abuya lebih dikenal dengan sebutan Embah Dim Banten dan mendapat lakop Sultan Aulia, karena Abuya memang wirai dan topo dunyo. Pada tiap pondok yang Abuya singgahi, selalu ada peningkatan santri mengaji dan ini satu bukti tersendiri di tiap daerah yang Abuya singgahi jadi terberkahi. Namun, kini, waliullah itu telah pergi meninggalkan kita semua. Abuya Dimyati tak akan tergantikan lagi. Malam Jumat Pahing, 3 Oktober 2003 M07 Syaban 1424 H, sekitar pukul 3 WIB umat muslim, khususnya warga Nahdlatul Ulama telah kehilangan salah seorang ulamanya, KH. Muhammad Dimyati bin KH. Muhammad Amin Al-Bantani, di Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten dalam usia 78 tahun. Padahal, pada hari itu juga, dilangsungkan acara resepsi pernikahan putranya. Sehingga, Banten ramai akan pengunjung yang ingin mengikuti acara resepsi pernikahan, sementara tidak sedikit masyarakat, pelayat, yang datang ke kediaman Abuya. Inilah merupakan kekuasaan Allah yang maha mengatur, menjalankan dua agenda besar, pernikahan, dan pemakaman. Dukung channel Peci Ireng Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar tak ketinggalan video berikutnya.